Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 Praktikum TCC Klub B. Saya sendiri Anggir Suabadi NIM 123.190.0026. Lalu teman saya, Di sini saya Askia Disti Abdillah, NIM 123.19.0064, dan ada teman saya. Dan saya Damai Sumurung Tauruk dengan NIM 123.904. Oke, pada praktikum kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek akhirnya, itu tentang pembuatan REST API dengan Node.js yang terdiri dari 2 buah database. Dalam hal ini, Docker digunakan untuk membuat dan mengorganisir dari masing-masing komponen musuhnya. Untuk penjelasan pembagian tugasnya, saya sendiri bertugas untuk pembuatan REST API-nya dengan Node.js, lalu Oh iya, gimana Mai? Saya sendiri melakukan konfigurasi terhadap Docker. Untuk saya membantu Damai juga di Docker-nya gitu. Oke, dalam proyek ini kami juga telah mengimplementasikan JSON Web Token sebagai autentikasi dan otorisasi dalam pembatasan hak akses penggunaan API tersebut. Oke, mungkin kami jelaskan terlebih dahulu dari dari Visual Studio Code-nya yang REST API-nya. Sebelumnya screen-nya terlihat kan, teman-teman? Terlihat. Oke, di sini nih kami menggunakan studi kasus untuk membuat sebuah API sederhana untuk seperti API untuk postingan tersebut yang terdiri dari user, dan juga terdiri dari postingan. Untuk endpoint-nya sendiri tersebut di sini user bisa untuk registrasi, bisa login. Terus untuk postingannya user itu bisa create postingan, update postingan, dan juga delete postingan. Ini untuk ininya. Kemudian ini nih karena terdiri dari 2 database dan juga 1 REST API, dan ini kami menggunakan Docker sebagai implementasi teknologi cloud computing-nya yang dihubungkan oleh Docker Compose untuk pengelolaan networking-nya dan pointing port-nya. Di sini kami juga telah implement volume network. Oke, yang ini yang Docker di sini nih dikerjakan oleh Aski dan Damai. Mungkin kepada Damai terlebih dahulu untuk mendemokan hasil jadi dari kontainerisasinya di VPS, yaitu Digital Ocean-nya. Mungkin kepada Damai bisa share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan melakukan terhadap Docker, di mana saya akan mencoba untuk mengaktifkan Docker-nya terlebih dahulu. Oke. Yeah. Lalu dari sini saya akan coba untuk melihat daftar-daftar kontainer yang sudah ada pada Docker. Docker-nya di up aja, Mai, biar aktif. Compose up ini ya? Iya, di up dulu. Compose up min D. Berikut adalah daftar dari kontainer yang sudah ada pada Docker kami, yang mana terdapat satu Docker REST server dan 2 Docker database.
Di sini saya akan mencoba untuk mengaktifkan untuk Docker servernya terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan dari Dockernya. Untuk yang REST servernya udah berhasil damai running. Mungkin untuk selanjutnya karena Dockernya udah up, yaitu di VPS juga di DigitalOcean, mungkin kepada ASCII untuk mencoba ngehit API CRUD-nya menggunakan Postman. Oke. Mungkin gantian yang share screen terlebih dahulu. Oke, izin share screen. Oke, aku share screen-nya. Mohon maaf, untuk share screen saya apakah sudah terlihat? Udah. Sudah. Nah, mungkin aku jelasin yang Postman-nya, karena di Docker-nya udah diaktifin, kita bisa mencoba untuk nge-fetch datanya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa endpoint yang kita miliki, itu ada yang seperti yang udah disampaikan Anggit juga tadi, kita ada user sama post kayak gitu. Nah, untuk user sendiri kita ada create user, kemudian ada list user sama login. Kemudian di post itu ada create post, list post, get post, update, dan delete ya CRUD dasar sama yang buat user kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk kita coba untuk create post, misalkan kita buat lagi create post baru, misalkan ASCII ya. Kita passwordnya 1234567 kayak gitu. Nah, di sini kita bisa send, buat nambahin datanya kayak gitu. Nah, di sini kita berhasil nambahin data ASCII Aditya tadi. Nah, kemudian ketika kita udah create user, kemudian kita coba yang login. Nah, login ini tujuannya buat apa? Nanti buat ngedapetin token kayak gitu. Nah, token itu nanti buat apa namanya JWT kita gitu. Nah, implementasi JWT kayak gitu. Untuk yang tadi namanya untuk ini ASCII. Kemudian untuk passwordnya 8. 1234567. Nah, kita send. Nah, kita bakal dapetin token apa ya? Authorization-nya kayak gitu. Nah, ini nanti bakal kita pakai buat tahapan-tahapan selanjutnya kayak buat post-nya kayak gitu. Nah, misalkan kita create post, jangan lupa ditambahin di authorize-nya barrier token kayak gitu dengan token yang udah kita punya tadi gitu. Terus misalkan kita tambahin title post, title post lagi, description title post lagi. Post add. Kemudian kita coba di list postnya mungkin. Jangan lupa tokennya kita aktifin, kita send. Nah, ini masuk title post lagi kayak gitu. Kemudian get post sama aja. Get post tuh lebih ke nampilin detail sih. Bisa nampilin detail dia dari yang terpenting memakai, ini kan ada ID-nya ya. Nah, buat nampilin detailnya biasanya kan per ID. Nah, kita bisa get post per ID itu gitu. Mas ASCII, coba dulu create post lagi. Mungkin buat postingan 2 gitu, biar postingannya banyak. Nanti baru di get postnya, di get lagi.
Kita bikin create post lagi, satu lagi. Ini aja biar cepat. Oke, kita send lagi. Oke, kemudian di list postnya. Oke, authorization-nya udah post. Nah, ini udah ada list post 2 tadi, kayak gitu. Kemudian untuk get postnya nampilin detail, pakai itu tadi ID yang ada di list post tadi, ID masing-masingnya gitu. Terus kemudian untuk misalkan kita mau update, kita di sini ID-nya apa, kemudian kita pengen update, jangan lupa tokennya tadi, terus kita send. Oh sorry, when cast to object value type string. Sorry, bentar. Mungkin disalin ulang aja ID-nya, Ki. Mungkin ada salah ID-nya tadi. Coba. Kayaknya ya. Bentar. ID di postnya. Oh iya nih, soalnya tipe 1. Oke. Makasih Anggit. Oke, kita di update ya tadi. Kita copy lagi. Nah, di sini udah muncul. Kemudian misalkan kita delete, kita ID-nya tadi. Nah, post successfully delete kayak gitu. Untuk log-lognya nanti juga bakal kelihatan juga di Docker-nya seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari Postman buat REST API-nya ini endpoint-nya udah ada dari Postman-nya kayak gitu. Mungkin tinggal implementasinya jika digunakan di suatu program kayak gitu. Mungkin itu aja, aku kembalikan ke Anggit. Ya, makasih Aski. Bisa dilihat ya teman-teman kalau untuk proses CRUD-nya dari API yang sederhana ini telah berhasil dan ini telah mengimplementasikan dengan Docker-nya tadi. Mungkin untuk mengecek aktivitas yang dilakukan di Postman ini bisa Damai lihat dulu nih di VPS-nya tadi di Docker-nya. Mungkin Damai yang share screen gantian. Oke. Melanjutkan yang tadi ya. Iya, tolong dicek buat logs-nya tadi, Docker container logs yang REST servernya. Docker container LS dulu biar tahu namanya, Mei. Menjalankan yang Mongo dan Redis. Yang REST server aja, Mei. Ya, Docker container logs yang REST servernya itu, yang webnya itu. praktik. Tipe web. Tipe Mai. Web 1. Yang webnya aja diganti, Mei. Web. Nah, tolong dijelasin, Mei, untuk artinya apa, Mei? Jadi di sini sudah memperlihatkan kalau misalnya kontainer-kontainernya itu sudah jalan. Ya, nah ini seperti ada tulisannya connect to Redis dan connect to MongoDB. Mungkin aku nambahin dikit ya. Itu kan kalau di ini itu ada 200 kayak gitu, berarti ini sih menandakan bahwasanya sukses kita ngepost ke ininya. Gitu aja sih. Dan di logs-nya ini juga terlihat kan semua aktivitas yang di-hit oleh ASCII melalui Postman juga tercatat di logs Docker tersebut, yaitu post, get, dan put, dan delete-nya. CRUD-nya udah lengkap semua.
Oke, mungkin untuk demo program Docker-nya sekian dulu. Mungkin lanjut ke penjelasan Docker file-nya dan juga Docker Compose-nya. Yaitu aku sendiri yang menjelaskannya. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk bisa melakukan menjalankan Docker seperti yang telah didemokan tadi, pertama kita mendefinisikan terlebih dahulu yang namanya Docker file. Docker file di sini digunakan adalah sebagai untuk nge-build aplikasi kita. Nge-build aplikasi di mana yang pertama ini kita pull image dulu nodes-nya, yaitu sebagai environment-nya di servernya, karena aplikasi Node.js ini menggunakan framework Express.js ini tidak bisa berjalan tanpa adanya image ini. Habis itu kita copy yang package JSON-nya ke dalam folder. Kita bikin folder nih yang namanya node.post dan juga seperti itu. Kemudian kita install semua yang ada di package JSON-nya. Habis itu kita tambahin babel-nya ini untuk bundle semua file JavaScript-nya. Habis itu di sini kita aktifkan HTTP mode-nya dan node prosesnya dan juga npm install min-gpm2 sebagai servernya. Oke, habis setelah itu nanti kita jalankan menggunakan npm star. Sebelum build ini dilakukan, terlebih dahulu kita juga mendefinisikan di Docker Compose-nya terlebih dahulu. Karena kita terdiri dari satu database MongoDB dan satu database Redis dan terdiri dari satu REST server, maka kita supaya ini bisa saling terkait satu sama lain, kita hubungkan dia di dalam satu network. Kita bikin di sini namanya itu adalah mainnet. Untuk servisnya tersebut terdiri dari Mongo dengan image-nya itu adalah Mongo latest. Ini untuk database Mongo-nya dengan portnya 27017-nya. Terus juga implementasi volume-nya untuk menyimpan datanya tadi. Volume. Ini volume itu gunanya adalah untuk mencatat nge-record supaya datanya nggak hilang ketika Docker atau kontainernya mati gitu. Ini masih tercatat di sini ada collection dan bla bla blanya lah gitu. Pokoknya ada tercatat di sini. Ini filenya, foldernya Mongo data sesuai di sini dan dihubungkan melalui network mainnet dan juga Redis di sini. Redis di sini digunakan untuk sebagai database sementara temporary untuk ibaratnya untuk nge-catch apa aja sih data-data yang sering diakses supaya nggak berulang kali ke server, makanya kita implementasi Redis di sini. Dan juga supaya bisa diakses oleh publik, tentunya kita menggunakan REST server. REST server di sini kita ngambil dari build-nya sini dari Docker file-nya di sini, Docker file. Ini kalau udah, nanti dia running di port 1234. Ini untuk environment-nya seperti ini. Kita ngakses Mongo-nya gini, dengan nama database-nya praktek.cc. Dan juga kita konekkan juga tuh ke Redis dengan port 6737 sesuai yang ada di sini. Jadi pointingnya sudah sesuai. Habis itu tuh ini ada fungsi depend on yang artinya mana REST server ini tidak akan running terlebih dahulu sebelum Mongo database dan Redis database-nya setelah running. Jadi harus nunggu dulu baru bisa running. Seperti itu. Untuk tampilan UI-nya seperti ini nih, bukti dari ininya tadi. Ya, seperti itu. Ini di lokal saya yang di server tadi sudah didemokan oleh si Damai dan si Aski tadi. Mungkin lanjut ke kendala dari Aski dan Damai, mungkin bisa menyampaikan kendala terkait pengerjaan tugasnya seperti apa. Oke, Dulu ya. Ya, Damai dulu. Ya, monggo, silakan. Kalau dari aku sih kendalanya di banyak masalah di instalasi melalui VMware ya. Kayak misalnya salah satu contoh yang saya temui itu dalam instalasi Docker-nya. Jadi padahal sudah mengikuti semua tahap-tahap yang udah dikasih, tapi tetap aja kayak masih sering error. Oke, mungkin lanjut ke aku. Kalau aku nggak jauh berbeda juga sama Damai untuk memahami Docker juga agak lumayan butuh ini sih, butuh effort kayak gitu. Terus selanjutnya yang ini juga buat mempelajari kayak Postman kan di praktikum juga nggak dijelasin juga harus ekspor mandiri mengenai Postman kayak gitu. Mungkin itu aja kalau dari aku. Mungkin dari Anggit ada tambahan gitu buat kendala gitu. Tambahan dari saya mungkin kalau kita
demonya di Windows ya, itu kan ada UI-nya tuh. Berbeda dengan di terminal seperti VMware, kita harus hafal semua command line, hafal semua kendala, kita harus bisa baca logs, kita harus bisa baca errornya juga supaya memudahkan proses penggunaan dockerisasinya ini. Gitu. Mungkin sekian dari saya juga, dari teman-teman ada tambahan? Tidak. Cukup. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan tugas proyek akhir kami terkait Docker ini. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Anggit dan teman saya Aski dan Damai mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap guys, mantap.